Hai semuanya, welcome back to our channel. Nah, video kali ini kita akan melanjutin lagi nih, membahas mengenai istilah dalam saham yang part ketiga. Kira-kira sekarang kita ngomongin tentang apa ya? Setelah kemarin kita udah ngomongin tentang analisa dalam saham. Kemarin itu kan kita udah ngomongin tuh beberapa analisa, ada 2 analisa dalam saham. Nah, sebenarnya gimana sih cara analisa fundamental? Sebenarnya kalau misalnya secara fundamental itu ada beberapa acuan dan rasio yang bisa kita ikutin. Oke, sebelum lanjut lebih jauh lagi, aku mau saranin kamu semua untuk download RTI Business. Kamu bisa download di App Store maupun Google Play Store. Jadi kita bisa lihat nih market hari ini, indeks dari Asia, Eropa, Amerika. Terus ada juga watchlist, itu saham-saham yang kita pantau tuh biasanya. Terus juga kita bisa lihat pergerakan sahamnya gimana yang hari ini tuh. Terus kita juga bisa lihat grafik-grafiknya saham kita nih. Misalnya nih aku tadi mau lihat Bank BCA grafiknya gimana. Terus bisa juga lihat mata uang dan juga yang lainnya. Nah, ini kamu juga bisa baca berita, terus ada kalender dari corporate action. Oke, kalau kamu mau cari suatu perusahaan tertentu nih, misalnya aku cari PTBA, kamu bisa lihat nih dari grafiknya, misalnya nih transaksi hari ini juga nih, terus performa dalam 1 minggu, 1 hari, 1 bulan, itu kamu bisa lihat. Nah, ini juga nih yang sedang berjalan itu bisa. Terus yang paling penting nih case statisticsnya nih, itu kita bisa lihat earning per share, terus rasio-rasio dan semuanya sih, data-data lainnya itu penting, yang penting-penting banget. Kita bisa lihat juga dividend yield, price to book value, price to earning ratio, dan masih banyak lagi. Oke, balik lagi nih di analisis saham. Analisis saham ini seperti yang kita tahu tuh ada 2. Yang pertama itu analisis fundamental. Nah, yang kedua ini analisis teknikal. Jadi, untuk analisis fundamental ini ada beberapa indikator acuan dan rasio. Nah, itu tuh sebenarnya untuk menggambarkan kinerja perusahaan, kesehatan keuangan, acuan harga saham dan prospek perusahaan di masa depan secara keseluruhan. Jadi kita bisa pakai nih beberapa acuan dan rasio ini. Nah, sebenarnya apa aja sih acuan, rasio, atau indikator untuk melihat fundamental perusahaan? Yang pertama adalah price to book value, lalu price to earning ratio, return to equity atau return on asset, terus earning per share, asset and liability, terus ada juga debt equity ratio, dan juga analisa cash flow, dan yang terakhir adalah dividen. Kita akan membahas beberapa ya di sini ya nanti. Mulai dari earning per share. Oke, EPS atau earning per share itu sebenarnya adalah laba perusahaan yang dibagi per lembar saham. Dan kalau EPS itu meningkat dari tahun ke tahun, itu berarti laba perusahaannya juga meningkat. Juga dikatakan perusahaan itu bertumbuh. Nah, ini dia rumus EPS, yaitu laba bersih per jumlah lembar saham. Kita ambil contoh ya, salah satu EPS-nya, aku ambil contoh nih PTBA. Kita bisa lihat nih di tahun 2022 itu kan ada periode tuh, ada triwulan Q1, Q2, Q3, dan tahunan itu Q4. Nah, kalau misalnya dijumlahin nanti kan kita lihat nih dari tahun ke tahun itu tumbuh atau enggak, meningkat atau enggak. Nah, ini bisa dikatakan nih PTBA ini bertumbuh karena dia terus meningkat dari tahun ke tahun. Oke, next ada price to book value atau PBV. Jadi PBV ini adalah rasio yang digunakan untuk menilai apakah harga saham itu murah atau mahal. Jadi book value itu sebenarnya adalah modal yang dikuasai oleh perusahaan dengan total aset dikurangi hutang. Kalau PBV itu kurang dari 1, itu bisa dinilai sebagai under value atau murah. Sementara PBV lebih dari 1 itu over value atau mahal. Nah, ini adalah rumus dari PBV, price to book value, sama dengan harga saham per nilai buku per saham atau book value-nya. Nih ada contoh, misalkan PBV-nya 2 kali, artinya harga saham itu udah sebesar 2 kali lipat dibandingkan kekayaan bersih dari perusahaan. Jadi harga tersebut itu udah 2 kali lipat lebih mahal dari modal bersihnya, gitu.
Nah, aku kasih contoh ya, misalkan nih aku cari PBV-nya dari satu perusahaan, misalnya PTBA nih. PTBA nih PBV-nya adalah 1,68 kali. Jadi udah 1,68 kali lipat lebih mahal dari modal bersihnya. Nah, ada lagi perusahaan, salah satunya ini terkenal banget, ini Unilever. PBV-nya aja udah mencapai 30,96 kali nih. Nah, kalau dibandingkan dari sektor yang sama, yaitu Indofood, Indofood tuh masih lebih mending, yaitu 1,18 kali. Biasanya investor itu akan mencari PBV yang semakin rendah, ya. Tentu saja kurang dari satu atau satu lebih. Nah, selanjutnya adalah price to earning ratio atau PER. Oke, price to earning ratio atau PER yaitu rasio yang menggambarkan harga saham perusahaan dibandingkan dengan keuntungan yang dihasilkan perusahaan tersebut atau earning per share-nya. Jadi, jika PER itu lebih kecil dari rata-rata emiten lain dalam industri yang sejenis, maka harga saham perusahaan itu dianggap lebih murah atau under value. Nah, ini adalah rumus PER ya, harga saham per laba per saham. Jadi PR ini sebenarnya mirip sama PBV itu untuk menentukan saham itu under value atau over value atau lebih murah atau lebih mahal gitu. Kalau ini PTBA, PTBA itu PR-nya 3,29 kali nih. Berarti dia lumayan ya over value. Kalau Indi itu 2,21. Dia dibandingkan dengan PTBA yang dalam industri sejenis itu dia lebih under value atau lebih murah sebenarnya gitu. Oke, indikator selanjutnya ada ROE atau Return on Equity atau ROA atau Return on Asset. Nah, untuk ROE itu saham dengan ROE yang tinggi itu return saham terhadap modalnya dinilai tinggi. Dan semakin tinggi ROE maka perusahaan tersebut semakin baik. Tuh. Dan calon investor itu bisa membandingkannya dengan perusahaan industri sejenis atau dengan ROE periode sebelumnya. Jadi ROE tinggi itu perusahaannya itu berarti dapat menghasilkan laba yang lebih tinggi dari modalnya. Kalau rumus ROE sendiri itu laba bersih per total ekuitas. Nah, ini contohnya ROE-nya untuk PTBA. Jadi 41,39%, semakin tinggi semakin bagus. Next, ada debt to equity ratio atau DER. Jadi debt to equity ratio atau DER ini adalah rasio yang digunakan untuk melihat berapa besar sih total hutang dibandingkan dengan total ekuitas yang dimiliki perusahaan. Kalau DER-nya kurang dari satu, jadi utang suatu perusahaan itu lebih kecil dari ekuitasnya. Jadi itu bagus dong kalau DER kurang dari satu. Sementara itu kebalikannya kalau lebih dari satu, berarti utang perusahaannya lebih besar dari ekuitinya. Kita lihat PTBA nih. Kalau DER-nya itu ini dalam persen ya. Kalau di RTI itu misalnya 6,58 itu berarti DER-nya itu sebesar 0,5. Jadi tinggal dibagi 100 aja gitu. Dan last but not the least adalah dividend yield atau DY. Dividen yield sendiri adalah hasil dividen per lembar saham dibagi dengan harga saham dan dikalikan dengan 100%. Nah, aku ada contoh nih untuk dividen yieldnya Indofood itu menurut RTI itu adalah 3,99%. Oke, untuk summary-nya, jadi kalau EPS itu baik kalau meningkat dari periode ke periode ya, artinya perusahaan itu bertumbuh. Kalau PER baik jika PER-nya itu kecil, artinya harganya itu murah. Sama kayak PBV, kalau kecil itu harganya murah. Kalau ROE itu baik jika meningkat dan artinya itu perusahaan bertumbuh dan bandingkan juga dengan periode sebelumnya. Sementara untuk DER itu baiknya kalau DER-nya kecil, berarti utangnya itu masih dapat ditoleransi. Sementara kalau dividen yield itu baik kalau meningkat dari periode sebelumnya, berarti laba perusahaannya itu meningkat juga dan perusahaannya itu ikut bertumbuh. Oke, makasih banyak untuk kamu yang udah nonton video kita. Jangan lupa, abis ini masih ada kelanjutannya. Jangan lupa juga untuk komen, like, dan juga share kalau kamu suka video ini. Dan subscribe channel ini serta nyalain notifikasi kamu supaya kamu tahu video baru dari kita.